Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam. Setelah Yesus yang diumpamakan dengan yang bulu domba. Domba itu bulunya yang paling mahal, saudaraku. Bulunya yang paling mahal. Nah, itu akhirnya dibawa ke tempat pembantaian untuk dicukur bulunya. Seringkali kita ketika mengalami hal-hal kerusakan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang diambil sesuatu dari kita, baik itu kesalahan, baik itu bukan kesalahan. Segala sesuatu yang hilang dari kita, entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan, entah itu keuangan, bahkan anak kita dan sebagainya. Nah, seringkali kita merasa, saudaraku, kita itu dibantai, habis sudah habis. Dan di sana kita bergumul habis-habisan. Tetapi seperti yang dialami beberapa tokoh-tokoh Alkitab, dialami oleh beberapa orang yang mengikut Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan itu pasti membawa kita ke dalam yang namanya lembah kematian. Pastor John Bevere menuliskan sekolah padang gurun. Ada yang menuliskan lembah kematian. Yusuf ketika hidup di keluarganya mendapat asupan yang baik. Saul asupan yang baik. Yusuf menjadi anak yang paling disayang ayahnya. Diberikan jubah terbaik, semua terbaik. Menjadikan Yusuf agak sombong. Yusuf mendapat penyataan-penyataan Allah. Membuat Yusuf tinggi hati di antara saudara-saudaranya. Setelah Yusuf remaja menjelang dewasa, dia mulai masuk sekolah Roh Kudus, mulai masuk lembah kematian, sekolah kematian, keinginan diri, penyerahan kepada Allah. Yusuf dibawa menjadi budak. Dia tanpa salah dibunuh, tapi tidak jadi bunuh karena adiknya mengatakan lebih baik dijual aja atau ditinggalkan. Yusuf menjadi budak. Itulah sekolah lembah kematian. Dipertemukan Tuhan dengan Potifar. Langsung ketemu dengan Potifar. Menjadi budak yang tidak berharga. Dari anak dimanja dikasih jubah termahal. Anak orang kaya. Setiap panggilan, apalagi yang dikhususkan Tuhan, itu Tuhan akan sediakan namanya sekolah lembah kematian. Yusuf menjadi budak itu dibantai, tapi enggak mati, saudaraku. Semua habis, tapi enggak mati. Ya, pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Ranting tidak berbuah akan ditebang. Tetapi akan timbul ranting yang baru. Pohon itu batang ditebang asal akarnya ada. Asal saudara masih cinta Tuhan. Sebesar apapun salah saudara. Seperti Daud yang mau kembali kepada Tuhan. Seperti Musa yang gak sakit hati sama Tuhan, gak kecewa. Seperti Yeremia yang disadarkan Tuhan. Tetap akar itu mencari air, mendapatkan air. Tetap batang itu akan tumbuh batang yang baru. Coba saudara pelajari ini. Yusuf habis. Yusuf itu betul-betul di tempat yang orang tuanya nggak tahu. Yusuf juga nggak bisa pulang. Diborgol, dilatih sebagai budak, diperjualbelikan. Habis kayak dibantai. Tidak.
Tidak ada yang dapat mengambil milik kepunyaanku. Yesus itu ngomong. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Ketika saudara mengikatkan diri dengan surga, surga akan mengikat saudara. Enggak ada yang dapat mengambil saudara. Ketika saudara memberi sama Tuhan, memberi hidup, memberi diri, memberi harta, memberi apapun. Ketika saudara terikat sama surga, surga akan mengikatnya. Dan tidak ada yang dapat melepaskan ikatan itu, saudaraku. Tidak ada yang dapat mengambil milik kepunyaanku. Yusuf habis ditebang. Jadi budak, nggak ada kemungkinan harapan dia bisa pulang. Dan sebagai budak, itu nyawanya nggak ada artinya. Hidup sebagai budak itu nggak ada artinya di zaman itu, saudaraku. Mau diapain aja nggak punya hak hukum dia. Betul-betul manusia yang tidak ada harganya. Ya, bahkan di kisah Romawi orang diperhadapkan dengan singa, gladiator. Saudaraku, dibuat barang mainan lelucon di hadapan kaisar. Budak itu bisa dilakukan seenaknya saja. Tuannya itu punya hak hidup. Nah, Yusuf pun mengalami yang sama. Tetapi di dalam Tuhan, saudaraku, kita itu menjadi hamba. Kita dibebaskan dari perbudakan. Menghamba itu merendahkan diri mengikut perintah. Sebetulnya sama dengan budak, tapi beda. Saudara diberikan keputusan. Saudara boleh memberikan keputusan. Maukah, siapakah yang mau aku utus? Maukah kau melayani aku? Siapkah engkau? Tuhan itu menawarkan, barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apabila kau mengetuk pintu, kamu berikan salam, salam itu akan turun pada orang yang menerima salammu. Tapi apabila tidak, kebaskan debu, salam itu akan balik kepada kamu. Nah, itulah hukum surgawi yang terikat. Yusuf itu sudah mendapat penyataan Allah melalui mimpinya. Berkas gandum, bulan, matahari. Surga sudah mengikat Yusuf dengan kehendaknya. Jadi ketika saudara sudah dipakai Tuhan, saudara itu sudah, surga mengikatnya. Tinggal saudara mau menghamba enggak? Kalau tidak, saudara bisa memutuskan tidak. Ada orang yang awalnya melayani, awalnya wah sungguh-sungguh, kasih mula-mula. Tapi pada akhirnya semuanya lenyap. Pada akhirnya kompromi, pada akhirnya setengah saja. Itulah orang-orang yang terhilang di Alkitab. Tetapi apabila saudara seperti Daud, seperti Musa, seperti Yeremia, seperti Elia yang lari ke gua, surga gak pernah melepaskan saudara. Tapi saudara harus mau mengulurkan diri saudara kembali seperti anak bungsu yang balik ke rumah bapaknya. Karena surga itu terikat dengan janjinya. Yusuf menerima penyataan Allah. Tapi tiba-tiba ditebang. Habis. Gak ada harapan, budak saudaraku. Gak bisa lepas sudah. Masuk ke rumah Potifar. Tapi Yusuf itu mengulurkan dirinya. Yusuf itu belajar melakukan pekerjaan yang terbaik. Yusuf dari anak manja berubah menjadi seorang pekerja yang rajin, yang humble, yang menyukakan hati tuannya. Sampai istri tuannya mengingini dia, pribadinya elok, dan sebagainya. Dan Yusuf, ini lebih penting saudara pelajari. Yusuf seperti Daud. Yusuf belajar di rumah Potifar. Akhirnya
Yusuf menguasai seluruh pekerjaan tuannya. Sampai cuma rumah tangga aja yang nggak boleh diurusin Yusuf. Apapun Yusuf bisa kerjakan. Itulah ceritanya Yusuf, saudaraku. Banyak orang ingin melayani, banyak orang dipanggil melayani, banyak orang ingin kaya, banyak orang ingin hebat, banyak orang ingin berhasil, tapi nggak pernah punya hati seperti Yusuf, nggak pernah punya semangat seperti Yusuf, mau rajin belajar. Yusuf budak yang nggak tahu apa-apa tentang Mesir, karena hidup di Kanaan, di kemah dia itu. Mesir itu sebuah kerajaan besar. Lalu menjadi budak di salah seorang pejabat tinggi Fir'aun. Namanya Potifar. Tapi berjalan waktu Yusuf itu sebagai budak belajar. Kalau bekerja mungkin masuk perusahaan dijadiin sales dulu. Office boy. Banyak kisah-kisah orang yang merangkai, merintis kehidupan. Akhirnya menjadi yang terbaik. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi terbaik buat Allah, yang dari nol, seperti Petrus nelayan, yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan seperti Paulus yang sekolah Alkitab. Aquila Priscilla seorang pedagang kemah, bukan seperti Apolos fasih Taurat, tapi Aquila Priscilla mengajarkan Apolos jalan-jalan Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Tapi sanggupkah saudara berjalan bersama Yesus? Sanggupkah saudara mau sekolah kematian untuk saudara dibangkitkan? Seperti Yusuf, anak manja bangkit menjadi pekerja yang hebat. Sehingga Yusuf menjadi kepala dimanapun Tuhan tempatkan. Menjadi kepala di rumah Potifar. Menjadi kepala di penjara. Sampai menjadi kepala di negara Mesir. Yusuf enggak males. Enggak manja. Enggak dibawa masa lalunya dibawa dalam panggilan. Gagal panggilan khususnya. Itulah Saul. Manja enggak mau ditentang. Nggak mau nurut. Itu menceritakan karakter Saul. Orang yang nggak mau nurut, sombong, manja. Bahkan suka menganiaya. Nggak mau nurut dengan aturan mempersembahkan korban. Kembali menjadi karakter anak orang kaya. Lalu melanggar, menantang Tuhan. Perintah Tuhan untuk membunuh Raja Agag dan memusnahkan hasil rampasan. Masa lalunya menguasai dia karena anak orang berada. Lalu menganiaya karena Nabi Samuel lemah, Saul udah jadi raja yang hebat. Ingat, sehebat apapun saudara, sebisa apapun saudara lakukan, sepunya kuasa apapun, Allah, Tuhan kita, Tuhan Yesus menengok dari surga. Apapun yang saudara lakukan tersembunyi, gak ada mata yang tahu. Ingat, sepasang mata mengawasi saudara. Saudara boleh berbisik-bisik serapi mungkin. Saudara bisa berbuat tersembunyi serapi mungkin. Ingat, Sang Maha Hadir melihatnya dari surga. Itulah Yusuf. Menjadi budak ditinggalkan setiap orang. Dia menanggungkan kesakitan, kesesakan. Dicukur bulunya. Tapi Yesus punya kemampuan di dalam. Yusuf punya kemampuan di dalam. Yesus sanggup bertahan di salib. Menyelesaikan panggilan salib. Yusuf sanggup bertahan karena di dalamnya ada yang namanya ketekunan, kerajinan, bahkan kecerdasan. Yusuf melebihi para pejabat Mesir. Awalnya dimulai dengan namanya menafsirkan mimpi.
Tuhan punya cara membuka jalan pada setiap anak-anaknya untuk menuju semuanya. Terhebat, tertinggi, termulia. Tapi melalui sekolah kehidupan, sekolah lembah kematian. Enggak seperti Saul. Begitu berhasil dikit, begitu punya jabatan dikit, begitu mapan dikit, udah. Melanggar, menantang, bahkan menganiaya Nabi Samuel. Kepala batu, tegar tengkuk, sombong. Semuanya mau diatur. Tuhan aja diatur. Gak mau terhisap pada sebuah namanya peraturan karena perkumpulan. Mau berdiri sendiri, semua ngatur sendiri. Gak ada saudaraku. Manusia diciptakan tidaklah baik seorang diri saja. Harus di tengah komunitas. Beranak cuculah penuhi bumi. Semua diciptakan untuk beranak pinak menjadi sebuah kumpulan. Semua makhluk di bumi. Kita nggak boleh tidak menerima keputusan ilahi. Yusuf cepat membaur dengan yang lain. Yusuf nggak sombong lagi. Saul sombong, lupa dengan orang yang menaikkan dia, mentabiskan dia. Lupa dengan pribadi Tuhan yang mengangkat dia sebagai raja. Seenaknya ngatur pelayanan. Seenaknya ngatur namanya pemberian kepada gereja. Semuanya seenaknya dia aja. Orang itu akan terlepas dari surga. Saul terlepas dari surga. 40 tahun pemerintahnya, berapa lama dia tidak mendapatkan Allah. Dalam kejayaan, keberhasilan dia sebagai seorang raja. Saudaraku, keberhasilan apapun di dalamnya itu ada ular. Di dalamnya ada kelemahan, ada dosa. Yusuf dalam lembah kematian bangkit di dalamnya kehidupan. Jadi ketika saudara nggak mau menerima yang nggak enak, saudara mau enaknya aja, ngatur sendiri, melanggar aturan-aturan Allah, sistematika Alkitab, menentangnya, menganiaya pelayanan orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara berhadapan dengan sepasang mata yang mengawasi saudara. Yang menentukan saudara masuk surga atau masuk neraka. Karena dialah empunya segala-galanya. Bukan hanya empunya pelayanan. Bukan hanya yang punya kehidupan kita. Empunya segala-galanya. Kalau cerita teman-teman ini ada yang lucu. Ketika gunung meletus, Tuhan batuk, gunung meletus. Tuhan pilek, langsung kena tsunami. Demikian mudahnya. Yusuf anak manja, terima penyataan Tuhan, dibawa ke lembah kematian. Saudaraku. Enggak ada mengikut Tuhan tuh, enggak ada lembah itu enggak ada. Tetapi ada sungai di gurun. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Mu tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Kau tetap menuntunku. Yusuf secara tidak sadar tangan Tuhan itu menyertai dia. Sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Di dalam Yusuf bangkitlah kehidupan di dalam lembah kematian itu. Sehingga ketika saudara dipotong bulunya, ketika saudara dibawa lembah kematian, di situ sesungguhnya akan keluar atau akan tumbuh lagi yang baru, yang bersih. Yusuf menjadi kepala di tempat Potifar. Cuma rumah tangganya aja yang gak boleh diurusin. Yusuf dari seseorang sombong menjadi seseorang yang disukai. Anak yang manja, yang dibenci banyak orang.
Jadi jangan terbalik saudara pertumbuhan. Semakin diberkati, semakin gak disukai orang. Gak bisa saudaraku. Hari ini kita belajar tentang Yusuf. Yang akhirnya Yusuf mendapatkan simpati, mendapatkan kasih dari setiap orang. Termasuk tuannya. Sehingga Yusuf mengepalai di tempat Potifar. Masuk lagi dalam lembah kematian, belum selesai. Difitnah oleh Tante Poti. Enggak apa-apa, saudara tiba-tiba naik, tiba mengalami kecelakaan hidup, mengalami apapun, dijatuhkan lebih dalam kadang. Oh, lembah yang itu lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam, tanah yang dicapai itu lebih kotor, banyak batu, lebih batu lagi. Masuk lebih dalam, karena di lebih dalam itu, nanti lebih dalam lagi, ketemu mata air. Mata air itu tempat yang dalam, saudaraku. Di situ ada kayak semacam sungai nanti. Saudara cari di Google, itu ada. Saya lihat di sana soalnya, saudaraku. Difitnahkan. Yusuf bisa ngurus keberadaan Potifar, seorang pejabat negara. Segala keperluannya, pekerjaan dari sopir mobil, pembersihan rumah, lakukan kantor, pengawal, semuanya diserahkan ke Yusuf. Yusuf belajar terus dari seorang budak. Akhirnya punya kebebasan berekspresi. Tiba-tiba dibawa ke penjara. Bagaikan bejana siap dibentuk. Sehingga setiap orang jangan mengatakan, oh sudah cukup saya dibentuk Tuhan. Cukup segini, oh cukup yang lalu saja. Ada yang lebih dalam yang Tuhan ingini. Kalau saudara tentukan seperti Yusuf. Musa 40 tahun dibentuk menjadi gembala kambing domba di Midian. Dari seorang pangeran memimpin pasukan. Lalu 40 tahun menghadapi jutaan manusia yang tukang bantah, mau membunuh dia dan Harun. Lembah yang lebih dalam saudaraku. Enggak enak, kesesakan, kesakitan yang lebih lagi yang harus dialami. Apalagi ini Tuhan. Malas aku, kecewa aku. Enggak, ada hal lebih besar yang Tuhan sediakan. Melalui proses lembah kematian. Tuhan kan menjadikan kita seperti bejana yang dibuat oleh tukang periuk. Ketika jadi masih belum bagus, dihancurkan lagi. Jadi tanah liat lagi, dibentuk, dibangun lagi. Enggak apa-apa. Kegagalan pekerjaan, kegagalan rumah tangga, kegagalan pelayanan, kegagalan apapun. Saudara akan dibentuk lagi. Jangan enggak mau dibentuk seperti Saul. Daud mau dibentuk sama Tuhan. Menghadapi Absalom akhirnya. Karena memang kurang di dalam kita, masih ada kesalahan, masih ada kelemahan, masih ada dosa yang kuat bekerja. Tuhan gak mau ada masih. Belum yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya belum. Kalau soal mamon aja kamu gak setia, apalagi harta sesungguhnya. Daud sudah dapat penghasilan, Yusuf sudah mendapat penghasilan yang besar. Sudah memimpin. Dibuang ke penjara, difitnah, potong lagi bulunya, potong lagi pohonnya, rantingnya dibersihkan lagi, potong lagi. Tetapi di penjara, Yusuf menemukan yang namanya buku-buku orang-orang yang sama dengan Potifar. Yaitu para pejabat tinggi pemerintahan Fir'aun yang melakukan kesalahan, dihukum Fir'aun, dimasukin penjara. Karena Yusuf bukan dimasukkan penjara umum. Karena di sana ada juru makanan, juru minuman raja, pelayan-pelayanan raja, menteri-menteri raja, panglima-panglima raja. Yusuf dimasukin ke sana.
Karena Yusuf sudah terbentuk pribadinya, sudah kenal dengan dunia pemerintahan karena bosnya seorang menteri pemerintahan, sudah kenal dengan staf-staf pemerintahan, staf-staf dari bosnya. Yusuf udah tahu nih budayanya kerajaan Firaun gimana. Dasar itu sudah dikasih Tuhan. Pengembangannya lebih tinggi, ketemu dengan yang paling tinggi yang lalu, tetapi banyak, next level. Sampai kepala sipir penjara menyukai Yusuf, menyerahkan pekerjaan di penjara, dia di rumah enak-enakan, Yusuf yang kuasai semua. Tapi di sana Yusuf belajar, akhirnya menjadikan dia seorang perdana menteri, membawai kementerian. Mewakili Firaun, membawai seluruh pejabat istana Firaun, membawai seluruh namanya pejabat pemerintahan Firaun, mengurus makan semua. Yusuf yang harus urus. Tapi belajar dipertemukan dengan buku-buku sekolah, dengan orang-orang hebatnya Firaun di penjara. Lembah kematian lebih dalam, kita akan diberikan Tuhan pengetahuan, segala sesuatu, bekal untuk masuk menyandang tugas atau kehidupan yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan. Penyataan Tuhan waktu Yusuf jadi anak manja digenapi sama Tuhan. 2 kali perjalanan Yusuf lembah kematian. Itu pun masih diundur 2 tahun. Ketika Yusuf mengajukan diri kepada juru makanan, juru minuman. Kasih tahu Firaun artinya mimpi itu gini. Mencari jalan keluar sendiri. Mau keluar sendiri, mau jadi hebat sendiri. Ditunda sama Allah berkatnya. Ditunda sama Allah pekerjaan yang hebat, pelayanan yang hebat. Oh, belum baik, tidaklah baik Yusuf. Tunda, kalau menurut teman-teman yang belajar sejarah teologi ya, itu 2 tahun Yusuf ditunda. Sebuah perjalanan lembah kematian, saudaraku. Yang harus dialami setiap orang. Di mana harus dibawa oleh Yesus di tempat pembantaian. Tetapi enggak mati. Cuman bulunya aja yang diambil, kemanjaannya diambil, jubah terbaiknya diambil tuh Yusuf. Tapi melewati lembah kematian jadi budak dulu. Tapi ujung-ujungnya kehendak Tuhan selalu awalnya dari yang paling kecil. Yang paling tidak berarti paling rendah. Ujungnya yang paling tinggi. Yang kamu sesungguhnya tidak pernah percaya. Tidak pernah tahu. Tidak pernah bisa sampai ke sana. Itulah karyanya Tuhan. Yang tidak pernah kau lihat, kau pikir. Yang pernah kau temui, yang pernah kau tahu disediakan bagi engkau yang mengasihi Dia. Semua yang kamu temui itu tidak setara dengan yang Tuhan sediakan. Itulah Yusuf. Baik, kita tengok Alkitab. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Inilah perjalanan Yusuf, inilah perjalanan Yesus. Yesus itu enggak salah, cuman dia berbeda dengan yang lain. Dia masuk dalam panggilannya dia, tapi dia dibunuh oleh orang-orang yang ingin dia selamatkan. Yusuf dimasukin lembah yang terdalam. Tadinya di rumah Potifar ketemu banyak orang. Di penjara gak bisa ketemu banyak orang. Terambil kehidupannya. Tolong ditayangkan ayatnya. Sesudah penahanan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Saudaraku, ada bagian-bagian hidup kita yang terambil seakan-akan tidak ada orang yang mau tahu kita. Yesus
ketika ditangkap itu semua orang lari meninggalkan dia. Dia diambil dari kemuliaan pelayanan dia yang udah diakui, udah dilulukan. Langsung masuk untuk dihukum mati. Yusuf dari anak yang manja jadiin budak. Setelah jaya lagi, masuk lagi. Dikurung, di penjara. Sesungguhnya Yusuf mestinya putus asa. Musa semestinya putus asa. Daud mestinya putus asa. Dan banyak tokoh Alkitab mesti putus asa. Seperti Elia, seperti Yeremia. Elia ketika lari dari Isabel, dalam putus asanya, Tuhan kirim malaikat memberikan dia kekuatan makanan roti. Lalu sampailah pada gua, Elia ngomel. Tuhan tidak tanggapi. Karena Elia disediakan sesuatu yang lebih daripada pelayanannya terhadap Ahab. Dia harus memuridkan Elisa, mengurapi Yehu. Dia juga harus mengurapi Hazael. Antara Yisrael atau Hazael, saudaraku, lupa saya. Yang satu orang menjadi raja hebat Israel, yang satu menjadi nabinya Tuhan melanjutkan pelayanan Elia, yang satu menjadi pembunuh bagi bangsa Israel. Elia, pelayanan selanjutnya, yang awalnya cuma melayani Ahab. Ada hal yang lebih besar, saudaraku. Musa melahirkan Yosua, ahli perang, seorang budak yang tidak pernah pegang pedang. Gagal di pelayanan pengembalaan bangsa Israel. Banyak mati terbunuh di perjalanan padang gurun. Tapi murid Musa, Yosua, yang diawali dengan bujang. Yang paling rendah, bujangnya Musa. Nimba air di sumur. Menyediakan makan, cuci piring untuk Musa dan keluarganya. Menjadi pemimpin pengganti Musa. Enggak kepikir, Salomo anak perzinahan, ibunya yang berselingkuh. Walaupun akhirnya dikawin resmi, ibunya buat perpecahan Israel. Biang masalah, dipilih Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Pemerintahan Salomo, saudaraku, itu punya 1000 kereta besi, ditakuti. Bahkan Ratu Sheba memberikan upeti. Silsilahnya ibu yang gak benar. Tapi menjadi contoh orang yang terkaya yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Orang yang memiliki hikmat yang memecahkan segala masalah tanpa masalah. 2, Salomo diberikan Tuhan. Masa lalu kita tidak berarti kok. Tetapi seringkali masa lalu kita itu kita gandolin. Kebiasaan, keinginan, kesukaan itu yang menjadi batu sandungan buat kita. Yesus ngomong, engkau batu sandungan buat aku, Petrus. Yang kamu pikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Nyah kamu iblis. Kamu sudah kena iblis walaupun kamu ngikut aku. Karena dipanggilnya kamu iblis. Dipanggil iblis dia. Berarti Petrus saat itu dikuasai iblis. Tuhan tidak pernah memfitnah, menjatuhkan seseorang yang bukan fakta. Tuhan itu jujur apa adanya, sportif. Sehingga dia bertanggung jawab dengan setiap perkataan dia. Berarti Petrus saat itu sedang dipenuhi iblis. Jadi batu sandungan buat aku. Sehingga malah lalu saudara itu menjadi sandungan buat perjalanan mengikut Tuhan. Itu yang saudara harus lenyapkan. Kesombongan, keberhasilan masa lalu. Karena Tuhan sediakan keberhasilan yang jauh berbeda. Yusuf bukan hanya punya jubah yang terbaik, termahal yang diberikan ayahnya. Yusuf punya jubah sebagai Perdana Menteri. Bukan hanya terbaik, pangkat jabatan kekuasaan yang menguasai sebuah negara selain Fir'aun. Gak pernah ada di dunia
orang seperti Yusuf. Tidak ada Allah di dunia yang sanggup melakukan seperti Allah lakukan terhadap Yusuf. Tidak ada orang di dunia yang apabila saudara mempunyai karakter Yusuf yang bisa menjadi seperti saudara. Tidak ada Allah di dunia yang bisa menjadikan saudara sesuatu yang tidak mungkin seperti Yusuf selain Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tapi saudara melewati namanya lembah kematian, harus mau dipotong bulunya. Harus sesuatu yang dari dalam itu timbul. Menghadapi lagi ujian. Dicobain lagi, dibawa kepada iblis. Difitnahkan. Tapi Yusuf malah belajar lebih tekun. Sehingga Yusuf menguasai pelajaran seluruh kementerian. Perdagangan, pertanian. Yusuf memiliki cara tukar menukar barang. Masa kelimpahan Yusuf memiliki namanya kepandaian membangun gudang untuk gandum yang berkelimpahan selama 7 tahun. Setelah itu Yusuf menukarkan gandum itu dengan harga tawar menawar, di mana Mesir berkelimpahan daging, berkelimpahan segalanya. Nah, satu tugas Yusuf ini yang sering luput. Ketika seseorang diberkati Tuhan menjadi paling kaya di gereja, paling kaya di pelayanan, paling kaya di antara saudara, paling kaya, paling tertinggi sudah. Paling berkuasa, paling punya jabatan, paling dipakai Tuhan. Dia, Yusuf, tidak melupakan saudara-saudaranya. Seharusnya tidak melupakan gereja atau pelayanan yang membesarkan dia, di mana dia dihidupi firman dari sana. Walaupun gereja itu kecil, walaupun diundang gereja besar, walaupun keluar masuk gereja besar, tidak melupakan pastornya yang tidak terkenal, karena sudah berhubungan dengan pendeta-pendeta terkenal, pembicara terkenal, bisa mengerjakan event-event internasional, tapi tetap datang kepada pastornya, kepada pendetanya, minta didoakan. Tetap ibadah di gereja yang kecil, yang tidak berarti. Itulah Yusuf. Ketika saudaranya datang, Yusuf menyiapkan segala sesuatu untuk menerima, menghidupi, dan menyediakan tempat tinggal buat saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah lupa dengan namanya, dari mana dia diambil Tuhan. Daud lupa dari mana diambil Tuhan. Daud melakukan kejahatan, Yusuf jadi berkat. Ternyata Allah mengkreasikan, menciptakan, menentukan Yusuf menjadi Perdana Menteri untuk bukan hanya Tuhan membuat saudara berhasil dan kaya, dipakai Tuhan. Untuk apa? Yusuf dipakai untuk menjadi saluran buat Tuhan menempatkan keluarganya di Mesir. Karena akan terjadi kelaparan di Kanaan. Tuhan tetap menjaga yang namanya Israel. Karena ada rencana Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Ada penyataan Tuhan di dalamnya. Tuhan jaga rawat yang namanya Yakub atau Israel beserta anak-anaknya. Hingga hari ini menjadi bangsa yang besar. Tuhan sanggup menjaga kita. Tuhan sanggup merawat kita. Tetapi hati kita jangan menjadi Saul. Saul gagal kalah digantikan Daud, malah kerajaan Israel lebih besar. Tidak ada yang hilang dari penyataan Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan pernyataan Tuhan atau firman Tuhan. Tetapi seringkali kita gagal di dalam penyataan Tuhan atau firman Tuhan. Kita yang menggagalkan diri mengikut penyataan Tuhan. Saul digantikan Daud. Kita gagal, akan ada 1000 Daud yang lain menggantikan kita. Elia selesai, Elisa double mujizat. Elia 6 kali Allah membuat mujizat. Elisa 12 kali.
Sehingga kita nggak boleh tinggi hati. Kita harus melupakan Yusuf yang lama, yang manja, yang punya kebiasaan yang buruk. Dibenci banyak orang, tidak menghasilkan sesuatu. Akhirnya Allah berikan lembah kematian pertama. Lalu difitnahkan lembah kematian kedua. Yusuf dipersiapkan menjadi Perdana Menteri penguasa dunia saat itu. Pengelola segala ekonomi dunia. Orang yang terpandai, orang yang terbaik. Untuk tujuan Allah. Sehingga keberhasilan itu jangan lupa dengan tujuan Allah di dalam keberhasilan yang Allah berikan. Yusuf menjadi saluran di mana Tuhan memelihara Israel dan anak-anaknya. Sampai pada langkah Tuhan selanjutnya menjadi bangsa Israel yang besar. Hari ini kita belajar saudaraku. Mari kita tengok firman Allah. Sehingga kita dapat pengertian yang benar. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Ada lagi yang kedua. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Tidak ada yang peduli. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Saudaraku perhatikan ini. Kita akan terasing. Ketika saudara berjalan di dalam panggilan Tuhan, apalagi yang dikhususkan, saudara akan diasingkan Tuhan. Saudara akan mengalami beberapa kali mungkin lembah kematian yang semakin hebat. Dan saudara disangkakan orang terkena tulah dari Tuhan. Saudara disangkakan saudara itu salah. Sudah diambil bulunya, sudah diasingkan, masuk penjara, masih disangkakan salah lagi. Itulah perjalanan salib Kristus. Seringkali orang mengkhotbahkan tentang Yesaya 53 salib Kristus, itu benar saudaraku. Tetapi hari ini kita belajar, sudah sampai part 9, perjalanan salib. Yang hari ini kita ambil contoh dari Yusuf. Sehingga pesan Tuhan hari ini, ketika engkau berhasil, engkau akan Tuhan buat lagi ke lembah. Tetapi ketika engkau sudah melewati lembah demi lembah, ketika engkau sudah berhasil, ingat ada tujuan Tuhan dalam keberhasilanmu. Engkau adalah saluran buat tujuan Tuhan. Untuk rencana Tuhan lebih besar lagi. Buat Tuhan, sedang rencana yang besar buat kamu, Dia genapi. Setiap kamu menerima firman-Nya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.